itulah ya, dari sana masuk hotel dari sana kan, itu sampai ke ujung sana kayak aku ini semuanya bekas ITPN memang dulu, tapi sudah bertahun-tahun di sini. Dan sekarang kami sudah pergi ke sana kemarin ke presiden kami jalan kami terima, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan gimana. Ya kalau presiden kan udah jelas kalau baca ya di koran-koran di media udah ada tegasan presiden untuk diselesaikan katanya. Cuman memang masalahnya tuh dengar di gubernur ini bingung dia mau menyelesaikannya ini. Gimana caranya? Nah, ganti ruginya pakai duit siapa mungkin? Ya, mau lah kita pula kalau misalnya pun harus ganti rugi. Janganlah pula ganti rugi orang lain, tapi kita siap itu. Ya takut mungkin gubernur. Dia butuh tengok itu apa landasan hukumnya, keputusan hukumnya, apa undang-undangnya sehingga dia harus redistribusi untuk petani-petani atau penggarap tunggal ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam program acara podcast Waspada TV Kombur Malutup, cakap-cakap anak Medan. Salam waspada. Pemirsa TV Waspada, seperti kita ketahui dalam 3 tahun atau 5 tahun terakhir ini banyak terjadi konflik agraria atau konflik pertanahan. Dan isu-isu tentang konflik agraria dan juga konflik pertanahan itu menyeruak kembali atau menjadi mainstream ketika muncul konflik antara Pak Rocky Gerung dengan Sentul City, dan juga konflik antara BPN dengan Habib Rizik Syihab, dan terakhir ini di Sumatera Utara ada petani atau penggarap di Mencirim dan Simalingkar berjalan kaki ke Jakarta dan ketemu dengan Presiden Jokowi. Kemudian dalam proses selanjutnya informasinya kita dengar sudah ada kebijakan atau keputusan dari Bapak Presiden untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan pertanahan atau konflik agraria yang ada di Indonesia. Untuk narasumber atau tamu kita kali ini memang sangat berkompeten, para pemirsa. Beliau selain seorang Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, punya pemahaman, kompetensi, pengetahuan karena beliau adalah alumni S1 di UI, S2 di Inggris, dan S3 di Amerika. Dan publik, masyarakat, aktivis semua kenal siapa beliau ini. Karena beliau ini selama ini sebelum di kekuasaan, beliau adalah seorang advokat, pengacara LBH yang rutin, intens mendampingi gerakan-gerakan atau isu-isu di perburuhan, di pertanian, dan juga di mahasiswa. Bisa dikatakan narasumber kita kali ini seorang aktivis yang lengkap dan sangat familiar dan ikut terlibat dalam pelengseran Soeharto, dikenal bersih, cerdas, dan punya semangat. Untuk kasus-kasus pertanahan yang ada di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, kami mencoba menghubungi beliau dan alhamdulillah ternyata beliau menyediakan waktunya untuk bicara atau diskusi di Waspada TV. Kita sapa dulu tamu kita. Selamat malam, Bung Surya. Selamat malam, Bung Kasper. Horas. Iya. Bung, selama ini kan Bung berada di luar kekuasaan dan dikenal mengadvokasi kasus
perburuhan, kasus petani, dan juga kasus mahasiswa berhadapan face to face dengan pemerintah, dan itu dilakukan oleh Bung sudah, ya saya katakanlah saya kenal Bung itu dan mengapresiasi juga respect terhadap Bung itu sudah hampir puluhan tahun lah. Tiba-tiba Bung masuk ke dalam kekuasaan. Nah, kira-kira apakah idealisme atau strategi perjuangan di kekuasaan dan di luar kekuasaan itu suka dukanya gimana, Bung? Kalau tiba-tiba enggak juga, Bung Kasper. Kan sampai 2014, 2012 itu gerakan buruh masuk ke dalam gerakan sebagai gerakan sosial, masuk ke gerakan politik. Karena kita dukung waktu itu Jokowi Ahok kan, dan Ya, ya. memang mereka menjanjikan ada kenaikan upah minimum di DKI yang signifikan dan berhasil menang dan dia buktikan gitu. Nah, 2014 teman-teman buruh jadi percaya diri masuk ke politik praktis sebagai caleg dari berbagai partai, tapi semua membawa bendera buruh. Jadi buruh pilih buruh gitu. Nah, waktu itu aku mendampingi prosesnya karena menyiapkan teman-teman buruh sebetulnya. Bukan saya yang maju. Tapi 2014 Pilpres teman-teman buruh kan ikut polarisasi ya. Jadi nggak kuat kayaknya dan jadi bubar lah, dan ketika bubar wah ini tidak akan dalam masa usia aku nih bisa kita punya buruh yang bisa mempengaruhi kebijakan, membangun negara kesejahteraan gitu. Udah, jadi sejak 2014 sudah tidak aktif di buruh sebetulnya dan fokus di mengajar sampai pada 2018-19 tuh masuk ke politik praktis kampanye karena 2015 kan jadi capim KPK, gagal nggak dipilih sama DPR, lolos di pansel gitu loh. Tapi dalam proses itu berkenalan dengan proses politik praktis ya. Jadi sudah ada proses yang cukup panjang. Dan memang kelihatannya butuh ada orang-orang yang ya memang punya kapasitas cukup ya, kapabilitas cukup, karena niat baik aja nggak cukup dalam jadi pemerintah itu. Dan bagaimana kombinasi dari cita-cita kita dulu yang sampai sekarang masih ada, itu diterjemahkan dalam tataran praktis kerja-kerja birokrasi gitu, yang punya keterbatasan tapi juga punya peluang gitu ya. Dan saya sih nggak melihat ada beda ya, masih masih terus nggak berubah, tinggal memang strategi akan berbeda, lalu juga tesnya akan, waktu yang akan ngetes gitu ya. Dan rasanya sih so far masih bisa ya, dan ada peluang kita karena ada figur Jokowi sebetulnya. Jokowi inilah yang kunci transisi itu. Artinya sosok Jokowi yang menurut Bung yang seorang demokratis, kemudian ini orangnya sederhana, pro dengan program-program rakyat, itu menjadi alasan Bung Surya menerima tawaran untuk masuk dalam kabinet. Kira-kira begitu, Bung? Ya, itu salah satu yang kerasa ya, dan ini kan Jokowi itu mampu menerjemahkan pengalaman dia menderita, dulu kan sering digusur ya, ceritanya itu di Solo, itu menjadi satu tekad dan satu komitmen dalam bekerja, dan itu masih terus sampai sekarang ya. Saya sih melihatnya begitu. Wamen kan tidak ikut rapat dengan presiden, tetapi kami kan dapat risalah rapat ya. Nah, di situ kelihatan memang pemahamannya komplit, sikapnya jelas gitu, dan dia nggak berubah, tetap seperti pertama kali saya berjumpa di Loji Gandrung waktu di Solo ya, gimana dia cerita kelakuannya Satpol PP yang diubah gitu ya, lalu juga komitmen dia untuk menjaga birokrasi yang melayani, itu kerasa banget. Itu contohnya aja, saya ketemu jam 11 malam di rumah dinas wali kota Solo, Jokowi waktu itu, ketemu Satpol PP, mau kemana Pak? Mau ketemu Pak Jokowi, udah janji, udah, oh ya silakan, masuk aja, aku kok nggak pakai dicek KTP, nggak apa, dan memang rumahnya nggak pernah ditutup waktu itu, jadi memang jadi Bung Surya sudah kenal Pak Jokowi itu
justru jauh sebelum beliau jadi presiden. Waktu jadi wali kota, Bung Surya sudah Waktu kenal ya? mau jadi gubernur, Oh, waktu mau jadi gubernur. kan Oh, saya pendukung Ahok ya. ya. Jadi pengen tahu nih gubernurnya kayak apa sih. Jadi 3 hari main ke Solo lah, keliling-keliling kita belajar, tanya sama orang-orang dari buruh, pengusaha, anggota apa DPRD, dari pemerintah, orang PNS gitu, tukang tukang baju. Itu ada Hmm. CV Arjuna yang bikin baju kotak-kotak. Emang unik orang ini. Semua demen sama dia dan itu berarti ada keistimewaan khusus ya Pak Jokowi ini. Dan memang itu Bajunya terbukti ya. bajunya itu sempat mainstream itu, baju kotak-kotaknya itu, Bung. Ya, itu Itu, kan dibikin di UMKM binaan Pemkot Solo ya. Namanya CV Arjuna. Jadi saya datangin ketemu sama bapak yang buatin gitu. Jadi memang ya emang orang istimewa sih dia. Dan ya. itu bagi saya pekerjaan sekarang ini ya membantu beliau ya sebisa mungkin selama mungkin dibutuhkan. Jadi kapanpun siap aja. Oke. Kita kembali ke tema ini, Bung ya. Seperti kita ketahui kan, sejak Indonesia ini ada sudah 76 tahun ini kan konflik agraria itu kan belum selesai ya, Bung ya, dalam tanda petik. Mulai dari zaman Soeharto, masuk Pak Habibie, masuk Pak SBY, dan juga Pak Jokowi. Alhamdulillah sebenarnya komitmen Pak Jokowi terhadap program redistribusi tanah ini di awal visi misinya itu sudah dilontarkan akan ada redistribusi. Kemudian juga bagaimana redistribusi ini juga produknya itu menghasilkan nilai tambah ekonomis, kira-kira kan gitu. Tetapi sampai sekarang kan bukan tidak bisa terselesaikan, tapi masih dalam proses semuanya, Bung ya. Dari data Kementerian Agraria dan Tata Ruang ini berapa jumlah konflik dari pemetaannya, Bung? Kira-kira? Kalau di ATR BPN itu dibedakan antara sengketa dengan konflik. Kalau sengketa itu sifatnya lebih individual, antar individu gitu. Si A sengketa dengan si B terkait hak atas tanahnya begitu. Itu dengan konflik sifatnya lebih struktural, lebih massal gitu ya, melibatkan orang banyak. Dan kalau tercatat sejauh ini memang sengketa paling banyak 11.000 lebih, konflik itu lebih dari 800. Nah ini yang melibatkan secara struktural gitu. Dan ini juga dikumpulkan konflik-konflik agraria ini di KSP. Jadi kombinasi dari data yang masuk, laporan ke kami, juga yang laporan masuk ke KSP, dikompilasi oleh KSP, seperti itu, Bung. Dari semua konflik, apakah bentuknya konflik atau sengketa, dari daerah mana yang paling besar ini, Bung? Menurut catatan Kementerian Agraria. Kalau sengketa pasti kebanyakan kota-kota besar ya kayak Jakarta itu, terus yang daerah-daerah pembangunan baru seperti Palembang gitu ya, juga Lampung mungkin dan seterusnya begitu ya. Daerah-daerah yang memang ada pilot project ya, seperti di Manggarai Barat, di Labuan Bajo dan Mandalika nih sekarang yang lagi populer ini. Nah, kalau sengketa, kalau konflik memang paling banyak angkanya di Sumatera Utara, tempat Bung ini. Disusul oleh Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur ya. Itu bisa diduga memang situasinya seperti itu. Oke, kita karena menyangkut Sumatera Utara, untuk konflik di Sumatera Utara itu dari pemetaan Kementerian Agraria itu yang sudah disurvei di riset, akar konfliknya itu sebenarnya apa, Bung Surya? Khusus Sumatera Utara lah misalnya. Kalau Sumut ya, ini tidak ada penelitian yang khusus ya, tapi kalau dari beberapa kali saya berkunjung ke sana, terus ketemu dengan masyarakat, pelapor gitu ya, terus juga ketemu dengan pemerintah daerah, dengan pengusaha, baik BUMN maupun swasta ya. Rasanya memang persoalan ya antara kebutuhan dengan ketersediaan sih lahan ya. Medan itu kan udah terbatas, wilayahnya itu terbatas, penduduknya terus meningkat, dan Medan dikelilingi oleh tanah-tanah milik
atau yang dikuasai oleh perkebunan besar gitu. Perkebunan besar ini tidak sanggup juga mengelola, akibatnya rakyat masuk menggunakan tanah yang mereka anggap kosong gitu ya. Jadi ya terus jadi konflik ketika PTPN atau mau menggunakan misalnya. Nah ini selalu begitu aja muter-muter situasinya. Jadi memang antara kebutuhan dengan ketersediaan yang tidak seimbang, juga ada penelantaran barangkali untuk beberapa hal. Kita belum bicara soal hukumnya dulu ya, tapi memang ada kadang-kadang tidak sanggup aja gitu ngelola segitu banyak dan memang kadang-kadang juga dimungkinkan ya sampai nanti ada kebutuhan atau ada kemampuan gitu. Tapi rakyat sudah kadung masuk begitu. Nah, ini jadi persoalan yang laten dan itu sudah dibayangkan memang Medan itu tidak bisa lagi hidup sendiri. Makanya ada kawasan strategis nasional Mebidangro itu, Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo ya. Jadi Ya, ya. dianggap seperti megapolitan gitu yang saling mendukung dari segi tata ruang, daya dukung dan seterusnya. Memang sudah dipikirkan, tapi memang eksekusinya ini yang belum karena melibatkan beberapa kabupaten kota gitu ya. Kalau Kepresnya sudah ada, tapi eksekusi kan lain lagi ya. Jadi tinggal niat kuat dari siapa gitu. Saya pernah bicara dengan Pemprov mau nggak kira-kira memfasilitasi itu. Tapi memang butuh komitmen ya, sekaligus nanti perencanaan, penganggaran dan seterusnya. Jadi ya memang Sumut jadi unik karena itu ya situasinya. Landasan eksekusi itu kan harus berbasiskan hukum dan perundang-undangan, Bung Surya kan. Apakah persoalan pengadilan yang bertingkat, ada pengadilan ini, atau hukum atau undang-undang tentang pertanahan ini juga saling tumpang tindih, ada undang-undang pokok agraria, ada undang-undang tentang lingkungan. Apa dua hal ini menjadi salah satu problem penyelesaian sengketa atau konflik agraria di Sumut, khususnya lah atau di Indonesia umumnya? Iya betul kan memang rejim tanah kita itu ada dua, yang sebagian itu rejim UOPA, sebagian rejim kehutanan gitu. Jadi sebagian di tanggung jawabnya ATR BPN sekarang, lalu sebagian kehutanan gitu. Dan ini punya sistem sendiri ya. Dan ketika tumpang tindih jadi problem. Kalau ATR BPN petanya itu kan bisa 1:5.000 atau bahkan 1:1.000 ya untuk persil-persil itu peta kepemilikan hak. Kalau di kehutanan itu bisa 50.000 sampai 200.000. Jadi overlapping begitu. Nah, selain itu memang ya apa ya 2/3 kawasan tanah kita kan diklaim sebagai kawasan hutan. Nah, sepertiga dipakai untuk seluruh kebutuhan yang lain. Jadi memang ada ya lagi-lagi kebutuhan yang mendesak, di sisi lain keterbatasan lahan untuk dipakai gitu. Nah, ini jadi tantangan tersendiri. Memang butuh kerjasama semua pihak gitu. Di sisi lain lagi ada tanah yang memang punyanya pemerintah daerah, instansi TNI atau Polri begitu. Itu kan masuk badan milik negara ya, barang milik negara BUMN, dan ini sistemnya berbeda lagi. PTPN tuh bagian dari BUMN, itu juga ada aturan sendiri lagi. Jadi memang secara agraria itu ada banyak sekali yang mengatur ya soal tanah, dan ini sering tumpang tindih. Nah, rakyat kan bergerak kemana aja dia bisa gitu. Jadi dia butuh, oh ini kosong masuk gitu. Padahal ini tanah statusnya ya seperti tadi banyak variannya gitu. Jadi Iya. ya Harusnya kan semua undang-undang itu idealnya, Bung ya, itu kan mengacu atau menginduk ke undang-undang pokok agraria gitu. Ya kan? Kalau misalnya tetap statusnya seperti ini kan tidak ada kepastian hukum, investor atau investasi kan jadi susah masuk. Kalau misalnya ini contoh lah, terlepas ada beberapa perusahaan kayak Sentul City itu kan sebenarnya produktif ketika dia menggunakan lahan bisa menyerap tenaga kerja atau dia gunakan. Nah, tapi kalau tidak ada kepastian hukum itu justru dia bisa hengkang. Gimana Bung Surya melihat itu? ya betul, dan
ya itu memang apa ya, problem yang dari awal belum tuntas nih. Kita dulu pernah ada undang-undang pokok agraria, tapi kan tahun 60 ya UPA, tapi tahun 67 keluar undang-undang pokok kehutanan, sama-sama pokok, mana yang dipakai? Iya, iya. Belakangan diubah jadi undang-undang kehutanan, tapi Nah, sudah terbangun sendiri sistem itu. Dan di sisi lain, dari sisi kami paling tidak di ATR BPN kan punya tugas besar mendaftar ya, mendata seluruh bidang tanah ini dari Presiden Jokowi, dan supaya punya gambaran dari kebutuhannya apa, pemanfaatannya apa, penggunaan yang bisa diterapkan apa, di mana gitu, mana ini bisa dipakai sekarang, mana pencadangan. Nah ini kerja besarnya. Harusnya memang seluruh bidang tanah itu dipetakan dulu. Jadi istilahnya hmm, from whole iya, to iya. parts ya, yang ke kecil-kecil. Nah kita kan terbalik ya, dari from parts to whole. Jadi kecil-kecil ini dikumpulin, mudah-mudahan nyampe yang besar. Dan yang kedua ini mung ciri-ciri negara jajahan sih ya. Kalau negara maju nggak begitu, dia bisa menatanya dari awal udah rapih gitu dan jelas ya. Kita terlambat ya 60 tahun lebih kali sampai sekarang, dan ini perlu kerja keras, tapi yang jelas sudah dipahami problemnya dan ingin diselesaikan. Makanya tata ruang sekarang digabung oleh eh, pemerintahan Jokowi dengan BPN pendaftaran tanah. Jadi makanya Kementerian ATR dulu kan Badan Pertanahan Nasional sendiri gitu sebagai badan, tata ruang ada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi nah sekarang digabung nih. Nah ini udah benar sebetulnya, cuman memang perkawinan tata ruang dengan pendaftaran tanah ini perlu lebih intensif ya. Nah tata ruang kan nggak melihat itu semua, melihat dia kesatuan Mm-mm. sebagai satu referensi tata ruang itu. Karena keterbatasan daya dukung lingkungan jadi sangat krusial ya. Nah dia tidak membedakan darat, laut, udara, bawah tanah gitu. Nah itu tata ruang gitu. Nah ini yang jadi peluang. Mudah-mudahan sih di periode yang sekarang nih fondasinya terbentuk. Nah, presiden berikut harus melanjutin tuh. Ya. Tapi menarik tadi yang Bung Surya bilang itu. Jadi ada tumpang tindih peradilan, ada tumpang tindih undang-undang. Nah, strategi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang sendiri dalam menyelesaikan dua poin tadi itu dalam rangka mengejar target presiden redistribusi tanah kepada rakyat ini seperti apa, Bung? Ada program dan ini jadi sudah disepakati ya dari pemerintah, namanya One Map Policy itu, kebijakan satu peta. Koordinasinya ada di Kementerian Koordinator Perekonomian ya. Nah ini kita perlu mensinkronisasi ya peta 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 bidang atau peta kawasan dari BPN, dari KLHK, dari ESDM, dari KKP. Jangan lupa ada pesisir dan ada laut itu juga ruang, bagian dari ruang. Nah ini kebijakannya sudah ada ya, dan ini perlu didorong. Nah belakangan di KPK juga masuk ke dalam kebijakan satu peta dengan melakukan Stranas PK istilahnya, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Mereka bekerja sama dengan KLHK untuk tata batas kawasan hutan. Nah, kami ngikut tuh diajak. Jadi masuk nih sekarang kalau tata batas kawasan hutan, kita berharap batas non hutan juga jelas gitu loh. Tapi jangan sampai perbedaan skala, terus juga kebijakan yang berubah-berubah, pernah jadi kawasan, kemudian dilepas jadi area penggunaan lain, kita kasih hak, kemudian jadi kawasan lagi. Nah ini kan bikin kerumitan-kerumitan. Jadi perlu diperiksa secara lebih dalam. Nah ini sedang didorong ya kerjasama antara segitiga nih, kami ATR BPN dengan KLHK dan KPK untuk beresin itu gitu. Dan ini program sebetulnya antara KPK dan KLHK, jadi ATR BPN ikut setelah berjalan. Nah, mudah-mudahan kawasan hutan ditata sedemikian rupa supaya bersih ya dari hak-hak yang memang legit sudah diberikan oleh BPN, dikeluarin dari situ. Dan kalau nanti ada kebutuhan yang juga sudah ada kawasan yang dikatakan sebagai kawasan hutan, tapi sudah jadi pemukiman penduduk, udah puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun jadi kampung tua dalam kawasan hutan,
itu bisa dikeluarkan gitu dari kawasan karena kebutuhan yang nyata dan sudah produktif juga gitu ya. Artinya koordinasi antar kementerian ini menjadi sangat penting dan vital, Bung ya, dalam rangka penyelesaian konflik agraria ya, antara Menteri BUMN, kemudian juga lingkungan hidup, Menteri Kehutanan dan Menteri Tata Ruang dan Agraria. Itu menjadi strategi kunci, Bung ya. Sampai Betul sejauh banget. ini koordinasi berjalan. Itu kan idealnya tadi, atau memang sudah berjalan koordinasi antar kementerian ini dalam rangka itu, Bung? Berjalan, sekarang malah dapat tambahan tenaga baru KPK. Iya. Kalau KPK kan masih punya pamor ya, masih punya wibawa, kita jadi sama-sama mendukung gitu. Dan ini juga untuk membereskan sumber-sumber pendapatan karena ada problem-problem tidak bayar pajak dari perusahaan gitu, dapat izin tapi dia tidak buat HGU-nya gitu. Jadi izin yang dilanggar itu kan diperiksa oleh KPK. Dan ini kami mensupport data ya, nanti juga melibatkan berbagai kementerian lain, ke pertanian mungkin ya. Jadi ini kombinasi dari berbagai lini, dan ini kebijakan satu peta kan kebijakan presiden. Ya. Di periode kedua ini tidak ada visi misi menteri, yang ada cuma visi misi presiden gitu. Jadi kami ya bertugas mendukung kebijakan presiden gitu. Jadi menurut Bung ini periode ketiga nggak ada nih, Bung ya, kedua aja nih, biar ini tuntas. Udah dua aja. jadi cukup dua aja, Bung ya. Bung Surya, ini ada pertanyaan titipan ini dari masyarakat Sungai Mencirim ini, Bung Surya. Jadi kan kemarin kita kebetulan selain di media juga kan ikut mengadvokasi di petani Semencirim Simalingkar itu kan kemarin berjalan kaki ke Jakarta lalu ketemu dengan Presiden Jokowi, dan alhamdulillah respon Pak Jokowi itu cukup cepat dan membuat senang para petani dan juga penggarap di Semencirim dan Simalingkar, karena pada saat itu langsung ada SK yang diberikan mandat kepada KSP untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan PTPN kan, dan juga sudah ada rapat keputusan di tingkat Jakarta mengenai redistribusi. Pertanyaannya ini, Bung, sampai sejauh mana sekarang? Karena masyarakat di Semencirim itu bingung. Sudah ada keputusan dari presiden, presidennya sudah tegas, kemudian KSP juga sudah tegas, Jakarta juga antara Menteri Agraria dengan BUMN juga sudah oke, Komnas HAM bahkan terlibat kemarin memfasilitasi, mengkoordinasikan, tetapi di tingkat Gubernur Sumatera Utara, itu yang masyarakat nggak tahu. Terus masalahnya ini di mana kok sampai sekarang belum ada redistribusi? Kira-kira mereka sampaikan pesan, coba tanya dengan Bung Surya nanti, kira-kira sejauh mana sudah penyelesaiannya? Kira-kira gitu, Bung, pesan dari rakyat Semencirim ini, Bung. Itu dia tadi jawabannya, Gubernur. Dia harus bikin daftar nominatif, kan dari proses di bawah, dari BPN Kanwil BPN Sumut bersama masyarakat, bersama dengan direksi PTPN, berapa PTPN 2 ya di sana itu. Itu udah ada kesepakatan kan, bidang-bidangnya pun sudah dipetakan gitu loh. Oh ini yang bakal jadi pemukiman, ini yang nanti pinjam pakai, dipakai oleh masyarakat gitu ya. Tapi memang daftar nominatif adalah kewenangan dari kepala daerah. Nah ini yang sudah ada kirim surat juga dari BPN ke Gubernur, BPN ke Kementerian BUMN untuk minta ada semacam pelepasan gitu. Cuma memang tampaknya masih ada pemeriksaan ya, supaya nggak keliru kali ya. Nominatif ini kan subjek. Objeknya udah terbayang, subjeknya yang harus dipastikan, dan itu memang kewenangan dari Pemda. Kami mensupport aja datanya begitu. Jadi kalau bisa memang bisa diajak nih Pemdanya lagi. Waktu saya ke Medan beberapa minggu lalu coba ketemu gubernur, tapi beliau bagi PON ya, jadi nggak sempat ketemu di sana dan keburu pulang gitu. Tadi saya mau tanya udah sampai di mana Pak Gub, apa yang dibutuhkan lagi supaya kita bisa cepat. Tapi itu salah satu yang diharapkan bisa pecah telur ya cepat di sana itu. Paling tidak kalau saya Semencirim ini bisa kelar, kita punya model kerja kolaborasi penyelesaian konflik agraria ala Sumut itu mulai terbayang gitu, Bung. Dan
Kami berharap besar, mudah-mudahan masyarakat tetap sabar gitu ya. Udah ke arah yang seharusnya sudah lebih baik sekarang sih. Saya dapat informasi nih, Bung Surya, A1 sebenarnya ada problem di gubernur itu katanya, secara prinsip substansi dia nggak ada masalah, redistribusi atau apa nggak ada masalah dia. Cuman dia butuh landasan hukum, ya payung hukumnya. Kalau ini dia redistribusi, apa payung hukumnya kira-kira gitu. Kalaupun ini ada alokasi atau ganti rugi, sehingga dia ke depan tidak bermasalah secara hukum. Yang saya dengar begitu. Atau lebih jauh dia minta, ya dia butuh kepres. Kira-kira begitu, Bung. Gimana, Bung, menyikapinya? Ada informasi seperti itu, walaupun saya tidak langsung ngobrol sama gubernur ya. Ada beberapa yang sangat legitimate lah informasinya. Nggak perlu lagi ya kepres, apalagi kan ini semua udah ada aturan ya, jelas gitu. Terus kesepakatan para pihak juga sudah ada. Tinggal eksekusi, dan kalau memang ingin lebih cermat subjeknya itu aja yang difokuskan ya di situ. Dan memang ada aturan kata di Kementerian BUMN, kalau ada pelepasan aset BUMN harus ada ganti rugi dari masyarakat. Yeah. Nah, ganti rugi itu kan bisa didiskusikan ya, masyarakat sanggupnya berapa misalnya. Apakah BUMN ingin menggratiskan atau boleh nyicil atau bagaimana, itu kan bagian yang berikut dalam proses, tapi secara prinsip sudah tercapai ya di lapangan itu. Nah, ini yang perlu kita dorong, barangkali perlu kepercayaan diri lebih, dan kalau memang perlu bahas terlebih detail itu ya kita bahas lagi aja. Tapi nggak diam-diaman kan sekarang ini, jadi butuh untuk sama semua ke arah ke sana. KSP kan jadi fasilitator mereka. Itu KSP menghubungkan kami dengan BUMN, dengan Pemprov gitu, dengan masyarakat yang diterima presiden itu kan langsung di-handle oleh KSP. Tapi yang jelas bagi kementerian kami sikap presiden jelas ya, dia mau dengerin yang begini-begini. Tinggal kita nih para pembantunya ya mengeksekusi. Oke, terima kasih Bung Surya, sudah setengah jam lebih. Informasi dari Bung Surya ini sangat penting, sangat berguna, dan ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Sumatera Utara, khususnya warga Semenkirim dan Simalingkar. Mungkin sebelum kita berpisah, ada semacam kata statement terakhir, Bung, himbauan lah kepada masyarakat Sumatera Utara khususnya dan masyarakat Indonesia, kira-kira dalam menyikapi konflik agraria ini seperti apa bersikap? Konflik agraria itu kalau buat saya kan blind spot ya, itu titik buta yang kadang-kadang kami dari pemerintah itu tabu ngelihatnya gitu. Jadi konflik itu jadi sesuatu yang momok ya, nggak dihindari. Padahal jangan-jangan dari konflik itu kita tahu ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat, ada ketimpangan akses begitu. Dan rasanya presiden sebagai kepala negara itu clear kok. Ada yang masyarakat yang kalau datang ke Jakarta diterima aja sama dia. Dan sabar ya Pak, gitu kan, yang video terakhir tuh pakai HP waktu itu. Itu saya kira pesannya udah jelas gitu loh. Ini tinggal saya, para pembantu ini ya menerima itu bagian dari pekerjaan yang konkret gitu ya. Nah, yang kedua memang ini banyak PR dari masing-masing kementerian. Kami sendiri punya target tinggi. Nah, ini perlu didetilkan gitu. Perlu ada perencanaan yang matang, penganggaran, karena kalau nggak ada perencanaan nggak ada anggaran gitu. Sekarang kan kadang-kadang dibilangnya, oh kita nggak bisa nih karena nggak ada anggaran. Nggak ada alasan sekarang nggak ada anggaran, presidennya begitu kok pesannya. Paling tidak ini akan jadi fondasi awal ya, dan saya melihat akan ada estafet yang lebih baik ke presiden berikut atau menteri berikut, karena fondasinya sudah ada, model-modelnya sudah ada. Masyarakat pun juga punya saluran mulai terbayang begitu. Siapa yang mengerjakan, bagaimana mengerjakan, kita belajar. Nah, ini dengan LPRA yang digagas presiden ya, dia kumpulin 139 kasus dari 4 CSO itu supaya diselesaikan separuh tahun ini. Begitu kan target presiden. Nah, itu terjadi konsolidasi, ada akselerasi cepat, dan pembelajarannya mulai dapat kita sekarang. Nah,
mudah-mudahan sih tidak lagi belajar ya, lulus dong. Nah ini saya kira clear ya, harapan Presiden Ya. jelas. Beliau tuh berpihak pada masyarakat. Nah tinggal kita-kita lah para pembantunya. Oke. Terima kasih Bung Surya Terima atas kasih Bung kesediaan Kasper. waktunya. Ya, sehat dan sukses selalu. Jaga kesehatan, Bung. Sama-sama. Seperti Bung ini aktivis masih muda, inilah yang kita harapkan yang mimpin ke depan. Sampai jumpa, ketemu dan di lain waktu. Kalau saya ke Jakarta, mana tahu petani saya mencirim kepingin sowan atau berdiskusi dengan Bung, saya harap kesediaan waktunya, Bung ya. Siap. Selamat, Nanti kita selamat malam, Bung. Makasih, Bung. Oke, Sehat. yuk. Salam hormat. Siap. Terima kasih kepada Bung Surya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Mudah-mudahan diskusi kita dengan beliau bisa memberikan pencerahan, sekaligus juga menambah informasi, dan khusus petani atau penggarap yang sedang berkonflik di Simalingkar maupun Semencirin bisa senang dan gembira mendengar informasi yang didapat dari Bung Surya Chandra. Dan kita doakan beliau tetap sehat dan sukses selalu. Tonton terus video kami di acara Kombur Malotub. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke semua warga Kota Medan dan Sumatera Utara. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!